Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaskia Ika Septiani dengan ujung NIM 06 dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah Matematika Kimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Indrianti Magister Pendidikan dan Ibu Elsa Susanti Magister Pendidikan. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang perhitungan pH dalam larutan asam dan basa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan apa hubungannya matematika dengan kimia. Matematika dan kimia merupakan dua ilmu yang saling melengkapi. Dalam kimia, kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga harus melakukan perhitungan kuantitatif agar hasil penelitian dan percobaan menjadi akurat. Contoh salah satu perhitungan matematika yang sering digunakan dalam kimia, yaitu perhitungan pH dalam larutan asam dan basa. Oleh karena itu, tanpa matematika kita tidak bisa menghitung nilai keasaman atau kebasaan larutan secara tepat. Perhitungan pH menggunakan operasi logaritma, yaitu salah satu materi dalam matematika. Pada perhitungan pH dalam larutan asam dan basa dapat menggunakan rumus seperti berikut. Nah, karena rumus ini menggunakan logaritma basis 10, maka untuk menentukan pH kita harus menggunakan konsep matematika. Disinilah terlihat bahwa tanpa matematika, perhitungan pH tidak bisa kita lakukan. pH adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, yang dimana skala pH terbagi menjadi skala pH di bawah 7, maka pH-nya asam, dan skala pH yang hasilnya itu 7 atau sama dengan 7, maka pH-nya netral. Untuk pH yang lebih dari 7, maka pH-nya itu adalah basa. Semakin kecil pH, maka larutan semakin asam. Dan juga sebaliknya, semakin besar pH, maka larutan itu semakin basah. Sebelum kita masuk ke contoh soal perhitungan pH pada larutan asam dan basa, di sini saya mau jelasin dulu konsep dasar yang bakal sering muncul, yaitu logaritma. Nah, logaritma itu sebenarnya cara lain untuk menuliskan pangkat. Jadi, kalau kamu lihat logaritma, anggap saja itu pertanyaan berapa pangkat yang harus diberikan ke suatu bilangan supaya hasilnya sesuai dengan angka yang kita cari. Kalau kita punya persamaan A log B sama dengan C, artinya logaritma berbasis A dari B sama dengan C, dan itu setara dengan bentuk eksponensial B sama dengan A pangkat C. Jadi, logaritma menjawab pertanyaan berapa pangkat yang harus diberikan ke A supaya hasilnya B. Nah, contohnya, kalau kita tahu A itu basis logaritma, B itu numerus atau angka yang ingin dicari logaritmanya, dan C adalah hasil logaritmanya, syaratnya nilai A harus positif dan tidak boleh sama dengan 1, sedangkan B harus lebih besar dari 0. Makanya, logaritma hanya bekerja untuk bilangan positif. Jadi, intinya, kalau kamu lihat A log B sama dengan C, kamu bisa langsung ubah ke pangkat menjadi B sama dengan A pangkat C. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, inilah hubungan dasar yang bikin logaritma muncul di banyak topik, termasuk perhitungan pH dalam larutan asam dan basa. Konsep sederhana inilah yang nantinya dipakai untuk menghitung pH, karena pH sendiri menggunakan logaritma basis 10 dari konsentrasi ion H+. Jadi, setelah paham logaritma,
menghitung pH bakal jauh lebih mudah. Sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh ke penggunaan logaritma dalam perhitungan pH, di sini aku mau jelasin dulu sifat-sifat dasar logaritma yang penting banget untuk kita pahami. Dengan mengerti sifat-sifat ini, nanti kita bakal lebih gampang ngerjain soal-soal logaritma, termasuk soal kimia yang menggunakan logaritma basis 10. Sifat pertama, A log A sama dengan 1. Sifat ini muncul karena pada dasarnya logaritma itu nanyanya gini, A dipangkatkan berapa supaya hasilnya A? Jawabannya ya 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Sifat ini terlihat sederhana, tapi sering muncul di soal yang sangat dasar. Sifat kedua, A log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena berapapun basis logaritmanya, selama dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Contohnya, 5 pangkat 0 adalah 1, atau 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi, A log 1 sama dengan 0. Ini juga dipakai nanti waktu menghitung pH larutan dengan konsentrasi 1 m. Sifat ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Nah, yang ini sering banget dipakai. Logaritma bisa menurunkan pangkat jadi angka biasa. Contoh, log 10 dari 10 pangkat 3 sama dengan 3. Jadi, pangkatnya langsung turun ke depan. Sifat ini jadi kunci utama dalam logaritma pH karena pH itu sendiri adalah logaritma dari konsentrasi ion H+. Sifat keempat, log dari hasil perkalian. Kalau kita punya A log B dikali C, maka itu bisa dipecah jadi A log B ditambah A log C. Sifat ini mirip sama sifat pangkat, di mana perkalian berubah jadi penjumlahan. Konsep pecahan ini penting saat nanti ngolah data kimia yang melibatkan banyak faktor. Sifat kelima, log dari hasil pembagian. Kebalikan dari yang tadi, kalau ada A log B dibagi C, itu bisa dipecah jadi A log B dikurang A log C. Karena pembagian dalam pangkat itu sama dengan mengurangi eksponen. Sifat keenam, logaritma dari bilangan berpangkat. Ini sering banget dipakai. Jika kita punya A log B pangkat N, maka pangkat N bisa ditarik keluar. Jadi N dikali A log B. Contohnya, 10 log 10 pangkat min 3 sama dengan min 3 dikali log 10. Sehingga jawabannya itu min 3. Sifat ini adalah inti dari perhitungan pH karena konsentrasi ion H+ biasanya ditulis dalam bentuk 10 pangkat minus. Sifat ketujuh, perubahan basis logaritma. Sifat ini terlihat lebih rumit, tapi sebenarnya cuma cara untuk mengubah logaritma dari satu basis ke basis yang lain. Jika kamu punya A log B, itu bisa ditulis sebagai M log B dibagi M log A, atau dalam bentuk lain 1 dibagi B log A. Sifat ini penting kalau kamu ketemu logaritma yang bukan basis 10, misalnya basis E atau basis lain di soal matematika. Sifat ke-8, logaritma yang dikalikan. Kalau kita punya A log B dikali C log A, itu bisa memberikan C log B. Sifat ini jarang muncul di soal sederhana, tapi sangat berguna dalam transformasi logaritma yang rumit. Semua sifat ini sebenarnya saling berhubungan dan berakar dari sifat-sifat dasar eksponen. Kalau kita sudah paham konsep pangkat, logaritma itu tinggal dibalik aja. Dengan memahami ke-8 sifat ini, kita bakal lebih gampang nyelesain soal matematika dan kimia
yang menggunakan logaritma, terutama nanti saat kita menghitung pH ataupun pOH. Oke, setelah memahami sifat-sifat dasar logaritma ini, kita bisa masuk ke contoh soal perhitungan pH supaya konsepnya makin jelas. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada larutan asam kuat hidrogen klorida 0,01 m dan kita diminta menentukan pH-nya. Karena hidrogen klorida adalah asam kuat, dia akan terionisasi sempurna. Artinya, jumlah ion H+ yang terbentuk sama dengan konsentrasi awalnya. Jadi, langsung bisa kita ambil bahwa H+ sama dengan 0,01 m. Nah, angka 0,01 itu sebenarnya sama dengan 10 pangkat min 3. Dan bagian ini langsung berhubungan dengan sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita pakai rumus dasar pH, yaitu pH sama dengan min log H+. Begitu kita masukkan angkanya, rumusnya jadi pH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Sekarang, kita pakai sifat logaritma nomor 3, yaitu A log A pangkat N sama dengan N. Artinya, kalau kita punya logaritma basis 10, dari 10 pangkat berapapun, hasilnya tinggal pangkatnya saja. Jadi, log 10 pangkat min 3 sama dengan min 3. Lalu, jangan lupa ada tanda minus di depan rumus pH-nya, teman-teman. Maka, pH sama dengan min dikali min 3, sehingga hasil akhirnya pH sama dengan 3. Contoh soal kedua. Di sini ada larutan basa kuat natrium hidroksida 0,01 m. Dan kita diminta menentukan pH-nya. Karena natrium hidroksida adalah basa kuat, maka ia akan terionisasi 100% di dalam air. Artinya, setiap 1 mol NaOH akan menghasilkan 1 mol ion OH-. Jadi, konsentrasi ion OH- yang terbentuk akan sama dengan konsentrasi awal larutan NaOH. Jadi, langsung bisa kita ambil bahwa OH- sama dengan 0,01 m sama dengan 10 pangkat min 2. Setelah mendapatkan nilai OH-, langkah berikutnya adalah menghitung pOH menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. Ketika nilai konsentrasi sudah dalam bentuk pangkat 10, perhitungannya jadi lebih mudah. Sehingga pOH sama dengan min log 10 pangkat 2 min 2, jawabannya pOH sama dengan 2. Karena yang diminta adalah pH, bukan pOH, maka kita gunakan rumus pH sama dengan pKw ditambah pOH. Jadi, pH yang dimana pKw itu nilainya 14, sehingga pH sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya, ada 3 jenis soal yang akan kita bahas untuk memperdalam pemahaman tentang pH dan pOH. Yang pertama, kita menghitung pH larutan hidrogen klorida 0,01 m, di mana hidrogen klorida adalah asam kuat, sehingga langsung terionisasi sempurna dan perhitungannya menggunakan rumus dasar pH. Soal yang kedua, kita menentukan pOH larutan kalium hidroksida 0,001 m, kemudian dilanjutkan dengan menghitung pH-nya. Karena kalium hidroksida adalah basa kuat, maka kita akan menggunakan rumus pH sama dengan pKw dikurang pOH. Dan pada soal yang ketiga, kita akan menentukan pH dari larutan yang sudah diketahui konsentrasi ion H+-nya, yaitu 3 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga perhitungannya melibatkan sifat-sifat logaritma seperti pemisahan logaritma bentuk perkalian dan log A pangkat N sama dengan N. Jadi, di 3 soal ini, kita akan melihat bahwa konsep pH dan pOH sebenarnya mengikuti pola yang sama dan semuanya bisa diselesaikan dengan rumus dasar serta penggunaan logaritma secara tepat.
Maka di sini kita akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Kita diminta menghitung pH larutan hidrogen klorida 0,01 m. Karena hidrogen klorida adalah asam kuat, maka dia akan terionisasi sempurna di dalam air. Artinya, konsentrasi ion H+ yang terbentuk sama dengan konsentrasi hidrogen klorida itu sendiri. Jadi langsung bisa kita tulis bahwa H+ sama dengan 0,01 m atau sama dengan 10 pangkat min 2. Untuk menghitung pH, di sini kita pakai rumus dasar pH sama dengan min log H+. Ketika konsentrasinya sudah dalam bentuk pangkat seperti 10 pangkat min 2, kita tinggal menggunakan sifat logaritma bahwa log 10 pangkat n sama dengan n. Maka pH sama dengan min log 10 pangkat min 2 sama dengan min dikali min 2 sama dengan 2. Jadi larutan HCl 0,01 m memiliki pH 2. Selanjutnya soal kedua, yaitu menghitung pOH dari larutan kalium hidroksida 0,001 m dan menentukan pH-nya. Kalium hidroksida adalah basa kuat, sehingga terionisasi 100% menghasilkan ion OH-. Maka konsentrasi OH- sama dengan 0,01 m atau 10 pangkat min 3. Untuk mencari pOH, rumusnya adalah pOH sama dengan min log OH-. Karena OH- sama dengan 10 pangkat min 3, maka pOH sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan min dikali min 3 sama dengan hasil pOH-nya adalah 3. Setelah mendapatkan pOH, kita bisa menentukan pH menggunakan rumus pH sama dengan pKw dikurang pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi larutan kalium hidroksida 0,01 m memiliki pOH sama dengan 3 dan pH 11. Pada soal yang terakhir, kita sudah langsung diberikan konsentrasi ion hidrogen, yaitu H+ sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4. Untuk menentukan pH-nya, di sini kita tinggal pakai rumus dasar pH sama dengan min log H+. Berarti perhitungannya menjadi pH sama dengan min log 3 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini teman-teman, supaya lebih mudah dihitung, kita dapat menggunakan sifat logaritma perkalian pada sifat yang keempat, yaitu log B dikali C sama dengan log B ditambah C. Jadi, log 3 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan log 3 ditambah log 10 pangkat min 4. Lalu, untuk bagian log 10 pangkat min 4, di sini kita dapat menggunakan sifat logaritma yang ketiga, yaitu A log A pangkat N sama dengan N. Sehingga karena log basis 10 dari 10 berpangkat apapun langsung menghasilkan pangkatnya, maka log 10 pangkat min 4 sama dengan min 4. Nilai log 3 tidak bulat, sehingga biasanya dicari pendekatannya, yaitu sekitar log 3 sama dengan 0,477. Nah, sekarang masukkan semuanya. pH sama dengan min log 3 ditambah log 10 pangkat min 4, sehingga pH sama dengan min 0,477 dikurang 4. Hasil dari 0,477 dikurang 4 adalah min 3,523, sehingga pH sama dengan 3,523. Jadi pH larutan dengan H+ sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 4 adalah sekitar 3,52. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mencari perhitungan pH yang ada pada larutan asam dan basa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.